Halo kreator pemula, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Di video kali ini kembali kita akan sharing pengalaman YouTube dan saya akan membahas atau sharing 3 tips untuk bisa membuat channel kita itu menjadi channel yang maju, yang berkembang dan kemudian akan menjadi channel yang sukses. Sebelum saya membahas 3 tips agar bisa membuat channel kita itu menjadi channel yang berkembang, maju dan sukses, saya akan terlebih dahulu memperlihatkan kepada teman-teman perbandingan channel yang performanya kurang bagus dengan channel yang performanya dalam kondisi yang berkembang. Baik, kita masuk ke data analitik sebuah channel. Ini adalah channel saya teman-teman karena saya memiliki lebih dari 1 channel. Nah, channel ini adalah yang termasuk channel yang berkembangnya atau perkembangannya kurang bagus. Bisa dilihat di sini di bagian data analitik ya, secara keseluruhan juga indikatornya kurang bagus. Kemudian juga dari data analitik di bagian konten. Nah, ini ada 4 indikator yang dapat kita lihat. Di sini yang pertama ada penayangan. Nah, penayangannya ini hanya mendapat 724 penayangan. Ya, tetap alhamdulillah, tetap bersyukur, tapi juga harus menjadi bahan evaluasi karena di sini indikasinya sama seperti biasanya. Dalam artian penayangannya belum meningkat atau belum berkembang. Kemudian indikator kedua adalah tayangan. Tayangannya mendapat 13,1 ribu. Indikatornya ini menurun. Tanda panah abu-abu ke bawah. Jadi perkembangan tayangannya ini justru malah menurun. Kemudian dari rasio klik tayang hanya mendapat 4,7%. Nah, 4,7% itu kecil sekali ya. Kemudian dari rata-rata durasi tonton ini juga hanya mendapat 2,57 menit. Padahal idealnya itu 3 menit ke atas. Ya, itu adalah channel saya yang sebelah ya, yang lainnya yang kondisi performanya sedang tidak baik atau sedang tidak bagus. Sekarang kita masuk ke channel saya yang perkembangannya alhamdulillah cukup baik. Baik, ini adalah channel saya yang berikutnya ya, teman-teman yang sudah berkembang dan sudah monet dan juga udah beberapa kali gajian ya, teman-teman. Di sini dapat kita lihat di data analitik secara ringkasan bagus ya, atau indikatornya menunjukkan perkembangan. Kemudian kita masuk ke data analitik di bagian konten. Di sini kita lihat penayangan sebesar 57,2 ribu. Kemudian indikatornya berwarna hijau dan posisinya naik ke arah atas. Jadi dari sisi penayangan ini sangat berkembang. Kemudian dari tayangan indikatornya sama seperti biasanya. Tapi jumlah tayangannya sudah ratusan ribu. 475,8 ribu tayangan. Ini juga sudah cukup bagus. Kemudian dari rasio klik tayang ini sebesar 10,9%. Jadi sudah bagus lah ya, karena sudah di atas 10%. Kemudian durasi tonton juga 3,12 menit. Itu juga sudah bagus karena sudah mencapai 3 menit ke atas. Nah, itu adalah perbedaan perkembangan channel saya yang berkembang dengan baik dan satunya lagi sedang tidak berkembang dengan baik. Kita ke 3 tips yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi ada 3 tips teman-teman. 3 tips channel maju ya. Agar channel kita maju, kita harus tahu tipsnya. Ini menurut pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi kita sama-sama berbagi pengalaman aja, sharing-sharing. Bukan untuk menggurui atau sok tahu, sok pintar. Teman-teman yang lebih tahu bisa berkomentar, sharing di kolom komentar di bawah video ini agar lebih banyak lagi teman-teman kreator pemula yang mendapatkan tambahan wawasan dan juga pengetahuan dari pengalaman dari teman-teman kreator yang lainnya. Baik, tips yang pertama adalah evaluasi data analitik. Yang pertama, kita harus mengevaluasi data analitik channel kita paling tidak ya sebulan sekali lah, atau kalau bisa seminggu sekali. Jadi kita bisa mengontrol data analitik perkembangan channel kita itu apakah setiap minggunya berkembang atau justru ada penurunan. Nah, apa saja sih yang harus kita evaluasi dari data analitik ini? Yaitu ada 4. Ya, seperti yang saya tampilkan di channel saya tadi ada 4 indikator ya. Yang pertama yaitu tayangan,
Yang kedua adalah penayangan. Yang ketiga yaitu rasio klik tayang. Yang keempat adalah durasi tonton. Tayangan ini adalah jumlah video kita ditonton oleh penonton. Kemudian kalau penayangan, yaitu video kita, thumbnailnya itu muncul di beranda YouTube orang lain. Nah, itu penayangan. Biasanya penayangan itu jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan tayangan. Itu adalah hal yang wajar. Tapi yang penting, kita harus dapat memastikan tayangan kita itu setiap minggunya selalu mengalami perkembangan. Terus meningkat ya perkembangannya. Nah, adapun untuk penayangan, ya setidaknya sama seperti biasanya atau sama seperti periode-periode sebelumnya seperti yang saya tampilkan di channel saya tadi ya. Nah, dua indikator ini sangat penting untuk kita pahami teman-teman. Kalau misalkan rasio klik tayang kita turun, kemudian juga durasi tonton kita turun, maka kita harus evaluasi video kita. Misalkan dengan cara merubah thumbnail dengan thumbnail yang lebih menarik. Kemudian dari judul juga berpengaruh ya, berubah judul dengan judul yang lebih menarik, misalkan kalimatnya, redaksinya. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya, adalah tips yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman. Nah, tips yang kedua adalah rajin upload. Karena gini teman-teman, semakin rajin kita upload, semakin sering kita upload, maka itu akan berpengaruh terhadap performa atau perkembangan channel kita, yang nanti akan terlihat di dalam data analitik, yaitu keempat indikator yang saya sebutkan dan saya tampilkan di awal tadi. Bagian tayangan, penayangan, rasio klik tayang, dan durasi tonton. Semakin banyak kita upload, maka keempat indikator ini kan terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Itu tips yang kedua adalah rajin upload. Nah, rajin upload video ini ya minimal 1 minggu 1 kali lah ya. Kalau bisa sih, kalau teman-teman bisa punya waktu lebih banyak, ya bisa lebih dari 1 kali. Misalkan 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu. Intinya, rajin-rajinlah upload, sesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Itu adalah tips yang kedua, rajin upload. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, teman-teman, konsisten upload. Nah, jadi konsisten upload itu juga sangat penting, karena kalau kita sebagai konten kreator yang aktif, tentu harus memproduksi video, tentu harus terus memproduksi konten. Jadi harus konsisten bikin video, konsisten upload video. Jangan sampai misalkan bulan ini upload video, bulan depannya zong, misalkan dalam 1 bulan itu tidak upload video sama sekali. Jadi upayakan dan usahakan agar kita mampu konsisten upload video. Kalau misalkan setiap seminggu sekali atau misalkan lebih, maka konsistenlah ya setiap minggunya seperti itu. Teman-teman semuanya, dari ketiga tips yang saya sampaikan tadi, bagian yang pertama atau tips yang pertama yaitu evaluasi data analitik ini sangat penting. Kita harus bisa memahami, memaksimalkan bagian data analitik. Nah, data analitik ini secara tidak langsung mengharuskan kita atau menyarankan kita untuk memperbaiki kualitas video atau membuat video yang berkualitas, karena ada 7 keuntungan, 7 manfaat apabila kita mampu membuat video yang berkualitas. Apa saja sih ke-7 manfaat atau ke-7 keuntungan dari video yang berkualitas itu? Simak penjelasannya di video edisi selanjutnya. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari teman-teman kreator semuanya untuk subscribe ke channel Forum Kreator Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.